Salam jumpa. Pemirsa, pendidikan bagi anak merupakan bekal baginya untuk meniti masa depan yang cerah. Tak terkecuali bagi anak dengan keunikan fisik yang memiliki hambatan dalam pengembangan potensinya. Beberapa pilihan pendidikan bagi mereka kini telah tersedia. Namun apakah semuanya sesuai dengan kebutuhan dan tepat sasaran? Bersama saya Hong Chin akan mengajak Anda melihat perjuangan anak dengan keunikan fisik di bidang pendidikan dan penggalian potensi mereka. Sebelum kita berbincang dengan narasumber, kita saksikan tayangan berikut. Kondisi fisik dan kesehatan yang sempurna dapat menunjang kegiatan belajar dan bermain bagi anak-anak. Namun, dikala anak dianugerahi keunikan fisik dan berbeda dengan yang lainnya, kondisi tersebut sudah barang tentu membutuhkan perhatian khusus. Anak-anak tersebut mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan. Berbagai pilihan lembaga pendidikan bagi anak-anak ini sudah tersedia, seperti sekolah luar biasa atau SLB, sekolah inklusi yang telah ditunjuk pemerintah, dan bahkan sekolah umum. Saat ini menurut data Departemen Pendidikan Nasional tahun 2008, jumlah SLB yang ada sebanyak 2.627 sekolah. Sedangkan untuk sekolah inklusi sebanyak 640 sekolah. Selain sekolah formal, saat ini telah terdapat beberapa lembaga yang fokus membantu anak-anak yang memiliki keunikan fisik. Salah satunya yaitu Mimi Institute yang dibentuk oleh Mimi M. Lusli. Lembaga yang didirikan pada tahun 2009 ini berusaha untuk mengembangkan potensi anak dan mengembangkan budaya pikir positif tentang keunikan tersebut kepada masyarakat. Pemirsa, bersama saya telah hadir dua narasumber. Yang pertama adalah Ibu Mimi Mariani Lusli, beliau pendiri dari Mimi Institute, dan Fahri Muhammad Rosa yang baru saja lulus SMPN 85 Jakarta. Selamat datang Ibu Mimi, selamat datang Fahri, atau dipanggil Ari saja ya mungkin ya. Ya, terima kasih Bapak. Ibu Mimi, kalau kita berbicara anak dengan keterbatasan fisik, banyak yang mengaitkan atau masyarakat yang menganggap bahwa itu berarti juga kurang berpotensi. Bagaimana tanggapan Ibu tentang hal ini? Iya, bicara tentang anak-anak dengan keterbatasan fisik yang umumnya kita kenal dalam tanda kutip cacat, sebenarnya pemikiran masyarakat dan pandangan masyarakat tertuju pada kata keterbatasan, sehingga banyak orang merasakan bahwa orang yang punya disability atau punya kecacatan menjadi orang yang terbatas. Tetapi sebenarnya yang kita mau mengajak sama-sama masyarakat melihat itu bukan keterbatasan. Orang yang berbeda fisiknya, cara jalannya, cara bicaranya, cara melihatnya, cara berpikirnya, itu lebih merupakan sebuah keunikan yang memang kita perlu kenali bagaimana keunikan yang dia miliki, sehingga kita bisa sama-sama menggali potensi yang dia miliki. Bagaimana cara menggali potensi dari anak-anak yang punya keunikan fisik ini, Bu? Ya, tentunya seperti anak-anak pada umumnya, kita harus kenali dia. Yang istilah kita kenal dengan kata assessment seperti itu, kita kenali dia bagaimana berinteraksi, bagaimana berkomunikasi, kemampuan-kemampuan dasar apa yang dimiliki oleh anak-anak dengan disability atau kecacatan. Sehingga banyak kali masyarakat menilai atau merasa anak-anak dengan disability tidak punya potensi apa-apa karena caranya yang kurang tepat dalam hal ini. Nah, untuk mengetahui caranya untuk bisa menggali potensi, kita harus kenali. Mungkin teman-teman atau anak-anak kita yang sulit dalam hal bicara tentu tidak bisa diajar atau strategi mengajarnya tidak bisa secara audio. Mereka harus dengan visual. Hal-hal ini yang perlu kita punyai sebagai orang dewasa di sekitar anak-anak untuk bisa menggali potensi mereka. Untuk orang tua yang mempunyai anak yang dianugerahi keunikan fisik, apa yang perlu mereka lakukan, Bu? Menerima anak itu satu kunci menurut saya yang paling besar. Ketika anak merasa diterima dalam tengah keluarganya, itulah satu potensi dia, bahwa dia telah diakui apa adanya di tengah keluarga rumahnya. Karena ketika dia merasa diterima, lalu disayangi, dilibatkan, yang nomor 3 itu menjadi satu hal bahwa anak itu akan bisa berkembang sebagaimana mestinya. Ari, pada waktu Ari mau masuk sekolah, ternyata di Pontianak tidak ada sekolah luar biasa. Kemudian keluarga Ari mengajak Ari pindah ke Jakarta ya. Bisa ceritakan bagaimana proses perpindahan tersebut dan kemudian bagaimana proses Ari memulai belajar di SD?
Ya, waktu itu tahun 2001, umur saya 7 tahun kan. Nah, harusnya itu kan usia-usia anak masuk sekolah kan. Di Pontianak itu ternyata setelah dicari-cari nggak ada SLB yang buat tunanetra tuh nggak ada. Akhirnya pindah ke Jakarta. Nyari-nyari, akhirnya ketemu SLBA Pembina tingkat nasional di Lebak Bulus. Nah, udah pas akhirnya daftar dan masuk SLB situ, kelas 1 SD. Kelas 1 sampai kelas 4 saya sekolah di SLB. Ya. Sampai kelas 4. Nah, kelas 5 tuh saya pindah ke SDN Lebak Bulus 02 pagi, SD umum, inklusif. Mengapa pindah tuh? Sebenarnya waktu itu saya dari kelas 3 udah disaranin buat pindah, tapi saya belum berani waktu itu kelas 3. Masih takut, masih ya gitulah. Nah, akhirnya kelas 4 saya mikir, wah kayaknya seru juga tuh kalau pindah ke SD umum gitu, nyari-nyari pengalaman baru gitu. Akhirnya pindah ke SD umum, ternyata pas dicoba, wah asik juga. Lebih enak di SD umum? Iya, lebih enak. Mengapa? Kenapa lebih asik? Teman-temannya lebih banyak, terus kita bisa sosialisasinya lebih luas gitu. Ibu Mimi, kalau kita mendengar bahwa ada sekolah luar biasa, ada sekolah umum, dan ada sekolah inklusif, apa perbedaan dari masing-masing jenis sekolah ini dan bagaimana kita bisa tahu bahwa mana yang tepat untuk anak-anak dengan kebutuhan, dengan keunikan fisik untuk mengembangkan bakat dan potensi mereka? Untuk dunia pendidikan, sebenarnya di Indonesia kita kenal dua jenis pendidikan, yaitu pendidikan umum, itu menjadi sekolah umum, dan pendidikan khusus menjadi sekolah luar biasa. Nah, inklusif adalah satu pendekatan yang mana mau meniadakan hambatan anak dalam belajar. Jadi apapun kondisi anak, apapun karakteristik anak, dengan sistem pendidikan inklusi, sekolah dengan manajemennya dan kurikulumnya mau berusaha untuk meniadakan hambatan anak saat belajar. Kalau anak-anak dengan keunikan atau dengan disability atau dengan karakteristik khusus, dia berada di sekolah umum sejak dini, tentunya satu keuntungan yang mau dikatakan, yang pertama, anak-anak akan bergaul dengan temannya yang lebih banyak lagi, diversity-nya. Yang kedua, sejak dini kalau baik anak dengan disabilitas maupun anak tanpa disabilitas bergaul bersama, berteman bersama, diharapkan ketika pengalaman ini mereka sentuh di sekolah, lalu mereka tumbuh besar menjadi anak-anak, lalu menjadi orang-orang dewasa, pengalaman ini akan dibawa ketika mereka menjadi orang dewasa yang berkarya, ya, entah jadi pemimpin, entah jadi birokrat dan lain sebagainya. Hal-hal ini akan menolong untuk menciptakan sebuah masyarakat yang inklusif. Ari, pada waktu Ari belajar di SMPN 85 dan bahkan berhasil lulus di Sekolah Persandat Nasional ini, bagaimana dengan proses belajar di SMPN 85 itu, dan apakah ada hambatan yang menjadi kendala bagi Ari? Belajarnya sih biasa aja, jadi kalau misalnya guru nerangin, dengerin, terus kalau ada catatan ikutan nyatet gitu. Tapi hambatannya itu ya dikit sih, hambatannya paling di pelajaran matematika itu kan banyak gambar. Gambar itu terus kadang-kadang kan ngejelasinnya agak susah, apalagi yang udah gambarnya yang udah sudut-sudut dan kawan-kawannya itu lah, udah ribet deh itu. Terus yang kedua, kalau misalnya IPA praktek di laboratorium, itu masih agak susah itu. Bagaimana dengan kawan-kawan Ari yang lain? Saya dengar bahwa ada cerita menarik bahwa ada seorang kawan Ari yang bisa membaca dan menulis huruf Braille. Oh iya, itu jadi waktu itu kenalnya sama temen itu waktu kelas 2 kan. Kebetulan satu ekskul waktu itu. Terus di kelas 3 ternyata sekelas. Udah gitu sering ngobrol gitu kan. Terus akhirnya dia ngomong, Ri, gue mau belajar huruf Braille dong, gitu kan. Ya udah gitu, Ari kasih catatan huruf Braille gitu kan, A sampai Z gitu. Terus besoknya dia langsung nyamperin Ari lagi dan ngomong gini, Ri, gue udah bisa, Ri, coba lu tes gue. Langsung ngomong gitu. Terus Ari kasih kan tulisan gitu kan. Dia baca, bisa.
Jadi memang ada keinginan untuk belajar membaca dan menulis dari teman Ari ya. Selain dari belajar pelajaran sekolah juga Ari juga bisa bermain musik ya. Alat musik apa yang bisa nih Ari? Keyboard, bass, gitar, drum. Oh, bahkan ada prestasi dalam hal ini? Waktu itu pernah juara harapan 1 kalau nggak salah, harapan 1 lomba band waktu itu. Band menciptakan lagu tentang alam dan budi pekerti. Oh ya? Iya. Oh. Gimana kelanjutannya setelah lulus nih, mau kemana nih Ari? Rencananya sih mau, kalau NEM-nya cukup sih mau masuk SMA 34. Oh ya? Oh, menarik sekali. Baik Ibu Mimi, Ari kita jeda dulu sebentar. Pemirsa, bagaimana aktivitas Ari sehari-hari? Mari kita simak tayangan berikut. Langkah Fahri M. Rosa untuk mencari ilmu tak pernah terhenti. Meski memiliki keterbatasan dalam melihat, sejak kelas 5 SD Fahri memutuskan bersekolah di SDN 2 Lebak Bulus, Jakarta. Prestasi akademik yang baik membuatnya dapat melanjutkan ke SMPN 85 Jakarta yang berstandar nasional. Fahri yang memiliki banyak teman di sekolahnya ini terkenal dengan kemampuannya yang luar biasa di bidang sejarah dan bermusik. Kali ini Fahri bersama temannya dari SLBA Tunanetra tengah menyiapkan pertunjukan grup musik atau band dan paduan suara untuk Olimpiade Olahraga Siswa Nasional. Saat berlatih, jemari anak berusia 15 tahun ini sangat lincah memainkan alat musik bass. Jalan yang terbuka lebar bagi Fahri tak lepas dari peran seorang guru pendamping khusus baginya. Mula-mula Fahri masuk di sini tuh TK ya. TK dia karena dia memang punya kemampuan yang lebih sehingga dia langsung TK-nya beberapa bulan aja terus masuk kelas 1. Kelas 1 juga dia beberapa kali loncat kelas ya karena kemampuannya dia pernah loncat kelas. Kemudian di sekolah kami di sini kami selalu mengarahkan orang tua dan siswa untuk belajar di sekolah reguler gitu ya. Karena kalau di SLB dengan kemampuannya dia itu takutnya tidak terakomodir ya kebutuhannya dia. Dia mampu untuk berkompetensi dengan teman-temannya yang umum gitu. Selain faktor lingkungan teman-teman, tadi di tayangan yang tadi baru kita lihat juga ternyata ada guru pembimbing khusus ya dari SLBA Tunanetra untuk Ari. Apa peran dan fungsi guru pembimbing khusus ini, Bu? Ya, guru pembimbing khusus adalah salah satu komponen yang membantu terwujudnya sebuah pendidikan inklusi. Karena apa? Karena kan yang kita pahami di lembaga pendidikan pada umumnya mereka belum tahu banyak tentang karakteristik khusus dari anak-anak yang punya disability. Bagaimana gaya belajarnya dan materi-materi seperti apa yang membantu mempermudah mereka belajar dalam lembaga yang menghasilkan tenaga kependidikan dan pendidik. Mereka tidak belajar banyak tentang bagaimana menghadapi anak yang punya karakteristik khusus, dalam hal ini kecacatan. Sehingga guru pembimbing khusus membantu anak-anak yang dengan disabilitas, katakanlah Ari yang membutuhkan braille, yang membutuhkan ilustrasi relief yang bisa diraba, dan itu akan dibantu oleh guru pembimbing khusus yang mana mereka akan bermitra dengan guru kelas. Misalnya minggu depan pelajaran tentang kubus, kata sudut diagonal, bagaimana sudut diagonal dibuat alat peraga yang bisa diraba oleh Ari. Menarik sekali Bu Mimi. Tapi dari Ari sendiri, secara diri Ari sendiri, apa yang membuat Ari tetap bersemangat untuk melanjutkan ke SMA, bahkan mungkin ke jenjang lebih tinggi lagi nih? Pertama sih dari diri Ari sendiri juga, emang pengen sama seperti anak-anak yang pada umumnya lah. Terus udah gitu dukungan dari lingkungan sekitar, dari orang tua, dari teman-teman, dari guru-guru juga. Pokoknya lingkungan juga mendukung banget deh. Tapi Ari sendiri, apa yang memotivasi Ari untuk ke arah sana? Selalu giat belajar. Ya apa ya, saya pengen ini aja, pengen lebih maju, pokoknya pengen sama seperti anak-anak yang normal gitu. Setelah SMA, Ibu Mimi, apakah tersedia sekolah atau pendidikan yang setingkat dengan perguruan tinggi di Indonesia ini? Sebenarnya
pendidikan perguruan tinggi untuk anak-anak atau mahasiswa dengan disabilitas bisa masuk di mana saja, ya. Karena nggak mungkin kita akan membuat perguruan tinggi khusus gitu ya, khusus untuk anak dengan gangguan penglihatan atau gangguan pendengaran, tetapi memang sejauh anak-anak kita bisa berada di sekolah umum, di lingkungan umum mulai dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, itu satu hal yang sebenarnya mengisi makna Bhinneka Tunggal Ika kita, karena kita diajarkan dari filosofi negara kita untuk kita mencintai dan punya sikap toleransi ya. Dan situlah kita mau saling mengisi bagaimana mengembangkan dan membuktikan bahwa kita mempunyai sikap toleransi yang baik dalam hal berteman dengan anak-anak yang punya disabilitas dalam hal ini. Nah, masalahnya memang bagaimana ada hal-hal yang memang belum bisa disiapkan oleh sekolah dan perguruan tinggi, seperti accessible material gitu ya. Misalnya sebenarnya tidak semua, tiap disabilitas punya keunikan masing-masing dan punya kebutuhan khususnya. Kalau hal ini dikenali oleh pendidik kita, baik di rumah maupun di sekolah, sebenarnya tidak terlalu banyak hal yang sulit. Namun memang kita perlu satu disability center katakanlah untuk membantu menyediakan hal-hal yang tidak bisa disediakan di sekolah. Dalam hal ini pembrailan materi, penyediaan bahasa isyarat, seperti itu ya. Tetapi kalau beberapa anak, misalnya kalau guru mengajar dengan 3 dimensi, tidak hanya anak dengan gangguan penglihatan, dalam hal ini Ari yang membutuhkan misalnya ketika mengajarkan konsep kubus, kalau guru membawa kubus dalam arti real kubus ke sekolah, ke kelas, dalam hal ini bukan hanya Ari yang terbantu sebagai anak dengan gangguan penglihatan, tapi semua anak pun ketika guru menggunakan alat peraga kubus, itu akan terbantu juga dan bermanfaat alat itu untuk semua anak. Itu yang harus dipahami secara filosofi bahwa kalau guru mengajar dengan variasi metode, variasi media, dan perguruan tinggi juga menyediakan macam-macam resources belajarnya yang bisa memenuhi gaya belajar semua pelajar, sebenarnya tidak terlalu menjadi masalah yang sangat mendasar. Baik Ibu Mimi, Ari, kita jeda dulu lagi sebentar. Pemirsa, bagaimana pendapat teman-teman tentang Ari? Mari kita simak tayangan berikut. Kerap sama teman-teman, gampang kenal. Dia juga baik, kalau ngobrol juga enak, apalagi kalau tentang musik dia tuh bisa. Dia tetap pertahanin aja prestasinya, dia kan di bidang musik sama sejarah. Itu dia kalau sejarah tuh pinter, jadi ya menurut aku sih semoga dia bisa tetap kembangin terus prestasinya dia. Aku temenan sama dia jadi bisa gimana ya, jadi aku harus berjuang lebih keras supaya bisa ngeraih semua apa yang aku mau. Karena dia kan nggak putus asa orangnya. Dia tuh banyak banget kelebihannya, bisa main musik, terus pelajaran juga jago kok. Kalau saya sih nganggap nggak ada bedanya ya. Karena ya nggak jauh beda lah kemampuannya, cuma itunya doang kan. Udah gitu kalau pelajaran tuh tekun banget. Enak aja orangnya, sahabatan tuh enak. Jadi bisa ngasih kayak kita pelajaran bahwa keterbatasan itu nggak mengganggu apa-apa. Apabila seorang anak dengan keunikan fisik tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, solusi apa yang tersedia bagi pengembangan potensi anak tersebut, Bu? Ya, pertama kita harus lihat dulu kenapa anak ini nggak bisa melanjutkan. Ya, memang anak dengan disabilitas tergantung pada kedisabilitasannya, apakah dia akan dikembangkan ke arah skill, ya life skill, atau memang ke hal-hal kalau yang tidak menyangkut pada gangguan kecerdasan, nggak ada masalah buat anak-anak tersebut untuk sampai ke jenjang perguruan tinggi. Tetapi karena memang keunikan dia terletak pada gangguan kecerdasan, karena memang anugerah potensinya diberikan di bawah rata-rata, nah mungkin anak-anak semacam ini atau anak-anak yang punya perilaku yang sangat istimewa, itu mungkin perlu disiapkan life skill tersendiri yang bisa paling tidak membantu anak ini sendiri. Sehingga saya sangat senang mengatakan untuk mempersiapkan anak ini untuk bisa membantu dirinya sendiri, minimal, seperti itu. Nah setelah itu kita cari minatnya kemana, apakah tanaman hias, ataukah ikan hias, ataukah hal-hal lain, sehingga yang mana kesenangan ini bisa menjadi satu potensial skill yang bisa mencukupi untuk dirinya sendiri. Baik. Ari, apa pesan Ari bagi teman-teman yang lain yang juga memiliki keunikan fisik? Ya jangan pernah menyerah buat jadi kita ya hidup ya biasa-biasa aja lah, nggak usah
nggak usah banyak. Ya kita bersyukur aja lah sama apa yang udah kita dapatkan. Ibu Mimi, bagaimana cara kita bisa membudayakan cara berpikir positif seperti yang Ari telah tunjukkan dan katakan tadi bahwa pantang menyerah? Ya, memang betul, saya setuju. Bagaimana disabilitas selalu dilihat dari sisi positif ya. Nah, untuk mengembangkan itu saya mengajak semua komponen untuk melihat disabilitas itu adalah bagian dari keunikan. Bahwa seperti orang pada umumnya punya gaya-gaya tersendiri ya. Ada yang suka misalnya katakanlah suka belajar dengan musik, itu juga keunikan dia. Ada yang suka belajar sambil sepi-sepi, itu juga karakteristik dia. Nah, kalau kecacatan kita lihat sebagai satu keunikan dan satu yang meramaikan keberagaman untuk mengisi Bhinneka Tunggal Ika kita, nah saya berharap itu akan menghantar kita untuk berpikir secara positif tentang kecacatan. Tetapi kalau kita semua berpikir kecacatan itu pada hal-hal yang sifatnya negatif, itu akan menjadi lebih membatasi teman-teman yang memang sudah punya keunikan khusus menjadi lebih terbatas lagi. Oleh karena itu, pandanglah anak-anak kita dengan disabilitas bahwa mereka punya keunikan-keunikan yang memang kita perlu gali untuk bisa mengembangkan potensi mereka. Ibu Mimi sendiri sebagai seorang pemerhati dan juga praktisi untuk meningkatkan kesadaran tentang keberadaan masyarakat yang disable, apa harapan Ibu ke depan? Ya, saya berharap dari hari ke hari, walaupun saya merasakan ada perubahan yang sangat baik dari tahun ke tahun tentang bagaimana pemerintah kita dan masyarakat kita memberikan kesempatan kepada anak-anak dengan disabilitas untuk bersekolah. Tapi saya terus berharap bahwa sesuai dengan visionnya MIM Institute untuk mainstreaming disability for better life, karena dengan kita mengangkat topik-topik disabilitas dalam semua lintas kehidupan, saya meyakinkan bahwa itu tidak hanya memberikan manfaat pada komunitas dengan disabilitas, tapi juga semua orang akan mendapatkan manfaatnya. Sehingga saya berharap mungkin banyak komponen masyarakat atau organisasi yang mau juga ikut bergandengan tangan ketika bertemu atau berhadapan dengan orang dengan disabilitas entah di mana saja, karena sekali lagi saya mau mengatakan kejadian kecacatan itu bisa terjadi pada siapa saja. Oleh karena itu urusan disabilitas bukan hanya urusan komunitas dengan mereka yang punya disabilitas kecacatan ya, tetapi urusan kita semua karena semua orang berpeluang untuk menjadi cacat. Pemirsa, perjuangan anak dengan keunikan fisik memerlukan dukungan keluarga, teman, masyarakat, bahkan pemerintah dalam penyediaan fasilitas pendidikan yang tepat bagi mereka. Dimulai dengan berpikir positif, kita dapat membuka jalan bagi mereka untuk menemukan serta mengembangkan potensi bagi anak tersebut. Sampai jumpa.